Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, marilah kita sebelum memulai pelajaran, belajar materi, marilah kita berdoa bersama-sama, ya, supaya yang kita bermanfaat, kita bertambah, berguna bagi kita sendiri, bagi kalian sendiri, bagi keluarga dan sampai di akhir. Yuk kita berdoa bersama. Adakah yang sudah berikan kelas ini? Lainnya? Masih takut? Masih takut apa belum boleh? Masih takut? Bagaimana perasaan saudara kita? Biasa. Berarti yang lainnya nggak usah takut ya, karena kita itu hukumnya bagi. Apa manfaat kita? Manfaatnya ada sekali. Nah, kemudian kita itu menurut bahasa adalah memotong. Yang dipotong apanya? Dasar kita lihat pada sari atau syariat secara istilah. Kita adalah memotong kulit yang menutupi agar dengan tujuan agar dan najis, yaitu tujuannya kita. Loh kok najis Pak? Ada najis karena apa Pak? Najis dari mana? Oh bukan di dalam. Najis itu berasal dari air kencing yang kamu keluarkan itu masih tersimpan di dalam kulit burung itu akhirnya tidak bisa keluar. Nanti kalau sudah waktunya kamu sudah selesai kencing, kadang-kadang akan menetes. Nah menetes itu menjadikan najis. Makanya syariat Islam menganjurkan, memerintahkan, mewajibkan apa? Kemudian khitan itu sejarah khitan itu dimulai dari siapa? Nabi Ibrahim karena jatuh ada syariat khitan dia. Akhirnya diperintahkan untuk khitan. Nabi Ibrahim khitan kapan khitan? Dewe orang nggak dokter, belum ada dokter kan? Belum ada. Nabi Ibrahim khitan sendiri, dipotong sendiri, diobati sendiri. Karena itu perintah dari Allah supaya bisa menjalankan syariat Islam, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita tujuannya itu kan. Nabi Ibrahim itu kita mau berapa ya? 80. Terus kamu bangun sampai dari sama dengan mbahmu ya. Usia mbahmu. Usia mbahmu usia Bangmu, nenek kamu, kakek kamu sudah 80, berarti
dengan kakekmu. Saiki usia kakekmu masih kita belum masih kita dia. Kadang-kadang belum sampai umur 80 sudah meninggal kan. Makanya Islam wajibkan wajib kita itu adalah wajibnya adalah ketika sudah balik itu wajib. Nah, sedangkan kalau anak kecil misal belum balik itu kita itu hukumnya apa manfaat kita? Manfaat kita itu kalau hikmahnya kita hikmahnya sudah ada di materi, ya. Dalam buku itu ada hikmah kita diantaranya satu menjaga yang kedua merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Yang ketiga menjadikan yang keempat yang kelima mencegah timbulnya berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang ditimbulkan orang jasad yang berbahaya. Nomor 6 karena yang patut pada Rasulullah akan jadi aku sebagai umatnya dan sebagai umat Nabi Muhammad akan selamat di akhirat. Yang ke-7 itu hikmah dari kita. Sekarang ada lagi saya akan bagikan itu adalah manfaat khitan. Nanti coba manfaat kita itu bisa dibaca anak-anak dalam materi ini ya. Ini ada saya menggunakan media gambar manfaat dari khitan ya. Nanti karena kalau nggak cukup nanti saya berikan satu persatu saja dalam satu. Sudah semua? Kalau sudah semua ya satu-satu. Mari kita pelajari apa manfaat kita itu diantaranya. Karena ada penyakit yang berbahaya itu kan, penyakit yang ditimbulkan oleh dari akibat apa kan seksual itu akan dari menular dan membahayakan. Yang kedua apa manfaatnya? Yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam kesehatan bagus lebih itu adalah manfaat kita, manfaat bagi kesehatan. Kalau yang kemarin yang tadi disebutkan itu adalah hikmah dari kita, sekarang manfaat dari kita. Tahu ya manfaatnya ya anak-anak? Sudah tahu ya? Sekarang saya ingin bertanya, kalau kita sudah belajar materi tadi, kita sudah mulai mengenal belajar tentang coba nanti yang bisa menjawab atau secara diskusi kita ya teman di sini adalah salah atau menjawab dari pertanyaan. Bagaimana hukumnya wanita yang khitan?
Bagaimana hukumnya laki-laki yang khitan? Kamu tahu tak maju ke masjid itu maksudnya wajib harus dilaksanakan wajib. Berarti kalau yang melakukan kewedi anak-anak yang laki-laki kalau pegang di kita naik itu berarti tidak menurut syariatnya Islam atau tidak menurut sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul berarti tidak atau tidak akan mendapatkan kesamaan dari kita. Pengaruh tidak. Itu kemudian anak-anak sekalian itu siapa orang yang pertama kali melakukan khitan? Umur berapa? Kemudian setelah itu itu di depannya ya. Waktu itu karena sambil soal, sudah tugas sudah dikerjakan. Atau mungkin kalau nggak selesai bisa dijadikan PR. Ya. Nanti kalau waktu bisa dijadikan PR. Ini anak-anak tugas yang dikerjakan nanti untuk dikumpulkan setelah selesai pelajaran ini. Siap anak-anak? Siap. Nanti sebelum itu hari untuk apa? Untuk kegiatan belajar hari ini kita saya sudah sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini jadi pelajaran yang memberikan manfaat. Kemudian barokah. Itu mari kita tutup dulu ya. Hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kemarin, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, berguna untuk kita semuanya untuk hari ini dan terus seterusnya. Ya, mari berdoa bersama-sama.
pada hari ini kita pada pertemuan kedua ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Siapa? Sama Vika. Kenapa tidak masuk? Oke. Untuk itu karena ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan sehat selalu. Amin. Pada pertemuan kedua ini kemarin kita pada pertemuan pertama kita membahas masalah pembahasan kitab ini, kita membahas pengertian dari kerakitan, kemudian membahas hukum dan waktu di. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hikmah khitan. Masih ingat anak-anak semuanya? Apa khitan itu? Artinya kita Memotong kulit bulu. memotong kulit bulu untuk dengan tujuan ganti. Apa manfaat kita kemarin? Kemudian siapa orang yang pertama kita? Nah, itu adalah memberikan syariat kita kepada kita semuanya, dan sehingga Nabi Ibrahim itu menjadi kesayangan ya, menjadi kesayangan Allah itu Nabi Ibrahim. Sampai pada sholawat pun ada namanya sholawat Ibrahim. Dalam sholat kita kan sama barokah ala Sayyidina Ibrahim, kita juga seperti barokahnya sholawatnya kepada kita Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bapak pertama lah, bapak orang itu adalah Nabi Ibrahim. Dari panutan, kemudian haji juga pada masa diteruskan bahwa disangatkan pada Nabi Ibrahim, didasarkan pada Nabi Ibrahim. Nah, aku semuanya kemarin ada tugas ya, ada tugas sudah dikerjakan. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang manfaat atau hikmah khitan. Apakah hikmah khitan itu? Yang pertama adalah apa? Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang kedua, merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Yang ketiga, menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkan. Yang keempat, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan melestari syariat atau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Penyakit itu yang dapat ditimbulkan oleh orang yang tidak khitan. Ada penyakit penyakit yang berbahaya itu yang sangat mematikan dan menular. Yang keenam, melatih ketaatan dan kepatuhan kita kepada setiap peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, melatih kita untuk senantiasa hidup dan bersih. Juga akan memberikan sempurnanya kita menjalankan ibadah khususnya sholat dan ibadah yang lain. Itu kalau tidak kita ada kotoran yang masih ada, sisa-sisa kotoran yang masih ada di dalam kemauan anak laki-laki. Itu cara mereka bersih harus dengan kita cukup dibilas, itu kotoran akan hilang. Tapi nggak ngono, harus kemudian yang punya kemarin yang laki-laki itu paham nggak? Yang dimana kulit bulu itu yang mana? Ujungnya ya. Ujung itu dipotong, dihilangkan supaya ujungnya tidak menutupi kasa. Itu enggak. Nah, pada pertemuan ini karena
sudah kita bahas dalam ya, kita bahas semua materi tentang pengertian kita, sejarah kita, manfaat kita, atau hikmah kita. Untuk itu pada pertemuan ini saya akan bisa memberikan tugas kelompok dengan nanti kelompoknya kelompok 1 membahas pengertian di kelompok 2 membahas tentang sejarah yang kelompok 3 nanti akan menghukum dan waktu yang keempat akan menulis hikmah itu bisa untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Cara berkelompoknya bagaimana? Dengan bangku itu dicatatkan jadi 1, nanti kerjaan kelompok menulis yang pertama tadi apa? Pengertian, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Di dalam pengertian ini tanda kita tuh menurut bahasa, kemudian menurut istilah, kemudian juga disertakan sejarah kita Nabi Ibrahim itu juga dicantumkan apa ya, hadisnya atau Qurannya atau firman Allah yang memerintah kita untuk berpikir. Paham anak semuanya? Kalau sudah paham, mari kita bekerja kelompok atau berdiskusi dengan bangunan dijadikan satu. Dipepet nih kan. Paham? Yang tadi manfaat apa sejarah kita ditulis, sejarah kita ditulis di sini, kelompoknya ditulis nama kelompok ya, nama kelompoknya ditulis di sini, kelompok siapa namanya, siapa anggotanya, kemudian di yang satu nulis dan satu bisa dihias, tentunya bisa dihias atau sudah semua? Sudah mendapat kertas semuanya? Sudah? Ya, bisa dikerjakan, ayo. Dikerjakan ini orang kelompok 2 loh. Kelompok 1 itu kelompok 2. Oke, saya biar ditulis 1. Maka dengan pengertian kita jari kerjakan. Wis wali ini. Ini tentang pengertian kita dulu loh. Tengah. Ya. Tulis tengah. Pengertian kita gede. Sing gede. Pengertian
hikmah berhikmah yang ketolak tenang. Kelompok 4 hikmah berhitan kok. Pista lek dibalik dia ke acur. Ragalan pista lek dibalik dia ke. Saya semua tugasnya. Nanti sudah dikumpulkan, kalau sudah dikumpulkan ya. Salah satu mengumpulkan di depan, mengumpulkan atau sambil tugasnya. Sambil bertanya, sudah diambil tugasnya. Sudah selesai ini mungkin. Teman-teman semuanya, untuk materi kita sudah selesai. Kemudian waktunya sudah hampir istirahat. Untuk itu semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga nanti pada ulangan yang akan datang kita akan dapat nilai yang baik. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.